Alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak sangat baik, jujur, dan berakhlak mulia. Wajahnya sangat tampan dan hatinya lembut, sehingga ayahnya sangat menyayanginya. Suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Ia pun menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub tersenyum dan berkata, "Wahai anakku, mimpimu adalah tanda bahwa Allah akan mengangkat derajatmu dan memberikanmu kedudukan yang tinggi." Namun, Nabi Yakub pun juga mengingatkan Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, karena ia tahu mereka memiliki rasa iri. Saudara-saudara Nabi Yusuf cemburu karena ayah mereka lebih menyayangi Nabi Yusuf dan adiknya. Kedengkian itu membuat hati mereka gelap. Mereka merencanakan sesuatu, yaitu menyingkirkan Nabi Yusuf. Suatu hari, mereka meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf bermain. Meskipun khawatir, Nabi Yakub pun akhirnya mengizinkannya. Namun, saat Nabi Yusuf ikut, mereka melempar Nabi Yusuf ke sumur yang sangat dalam. Lalu mereka pulang sambil membawa baju Nabi Yusuf yang dirumuli darah palsu dan berkata, "Ayah, Yusuf dimakan serigala." Nabi Yakub pun sangat sedih. Ia hanya bisa bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Tak lama kemudian, seorang kafilah melewati sumur itu dan menemukan Nabi Yusuf. Mereka membawa Nabi Yusuf ke Mesir dan menjualnya sebagai budak. Nabi Yusuf tinggal di sebuah rumah seorang pejabat tinggi di Mesir, yaitu bernama Al-Aziz. Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan, amanah, cerdas, dan berakhlak mulia. Al-Aziz memperlakukannya seperti anak sendiri. Ujian besar datang ketika istri Al-Aziz atau dikenal sebagai Zulaikha tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf. Ia mencoba memaksa Nabi Yusuf mendekatinya. Nabi Yusuf menolak dan berusaha lari, namun bajunya tertarik dari belakang. Ketika Al-Aziz datang, istrinya memfitnah Nabi Yusuf. Tapi seorang bayi saksi berkata, "Jika baju Nabi Yusuf kayak di belakang, maka dialah yang benar." Dan benar, baju Nabi Yusuf koyak di belakang. Al-Aziz pun tahu Nabi Yusuf tidak bersalah. Namun, untuk menjaga nama baik keluarga, Nabi Yusuf tetap dimasukkan ke penjara. Di penjara, Nabi Yusuf tetap berperilaku baik dan menolong banyak orang. Ia sering diminta para tahanan untuk menafsirkan mimpi. Salah satu tafsirnya benar. Seorang dibebaskan di penjara untuk bekerja raja pun mengingat Nabi Yusuf. Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir pun bermimpi 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi bulu, dan 7 belir gandum hijau serta 7 belir kering. Tidak ada yang bisa menafsirkannya. Namun para tahanan tadi berkata, ada seorang di penjara yang pandai menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf pun dipanggil. Ia menafsirkan akan datang 7 tahun masa panen melimpah dan 7 tahun masa kelaparan. Raja pun sangat kagum. Ia menjadikan Nabi Yusuf sebagai pengelola perbendaharaan Mesir. Jabatannya setara Perdana Menteri. Ketika masa kelaparan tiba, banyak negara yang kekurangan makanan, termasuk tempat tinggal saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka
mereka. Tetapi ia menyembunyikan identitasnya. Ia membuat rencana agar mereka datang kembali sambil bawa Bunyamin. Ketika pada kunjungan terakhir, Nabi Yusuf sudah tidak tahan lagi. Ia berkata, "Apakah kalian tahu siapa aku? Akulah Yusuf dan ini saudara-saudaraku." Saudara-saudara Nabi Yusuf pun ketakutan dan menyesal sangat dalam. Namun Nabi Yusuf berkata, "Tidak ada balas dendam hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian." Ia memaafkan semua perbuatan mereka. Nabi Yusuf meminta mereka membawa bajunya kepada ayahnya di Kanaan. Ketika baju itu dipegang oleh Nabi Yakub, ia dapat melihat kembali setelah bertahun-tahun buram karena terlalu banyak menangis. Akhirnya keluarga besar Nabi Yakub pun pindah ke Mesir dan tinggal bersama Nabi Yusuf. Mimpi Nabi Yusuf ketika kecil tentang bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya pun akhirnya menjadi kenyataan sebagai simbol kedudukan yang mulia dan hormat keluarga kepadanya. Nabi Yusuf hidup sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, jujur, dan dicintai rakyat. Kisahnya adalah salah satu kisah terindah dalam Al-Quran yang mengajarkan keteguhan iman, kesabaran menghadapi ujian, memaafkan kesalahan, serta kepercayaan bahwa Allah datang pada waktu terbaik. Sekian